Halo para peternak babi. Di video kali ini kita akan bahas tentang berapa kali babi harus dikawinkan agar dia bisa beternak, dia bisa bunting dan anaknya banyak. Jadi teman-teman, sesuai pengalaman kita di awal-awal beternak babi, kita mengawinkan babi kadang sesuai dengan pikiran kita masing-masing tanpa mengetahui waktu tepat untuk mereka ovulasi atau ovum. Ovumnya berbuah. Jadi dalam beternak babi kita harus pikirkan dan kita harus pelajari kapan terjadinya masa ovum atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan sel bejantan. Maka sesuai pengalaman yang sebelumnya, kami biasa mengawinkan ternak babi itu hanya 1 kali, kadang 2 kali. Namun berdasarkan teori yang kita pelajari, sebenarnya mengawinkan babi itu minimal harus dikawinkan itu 3 kali, karena peternakan babi itu kita tidak dalam beternak babi kita tidak tahu waktu yang tepat terjadinya ovum atau pembuahan. Dan biasanya ovum itu terjadi di hari pertama, kadang sampai di hari kedua pada saat terjadinya masa birahi. Nah, agar apa yang kita lakukan itu berhasil, yaitu kita kawinkan babi itu berhasil, maka kita perlu mengawinkan babi itu lebih dari 1 kali, yaitu biasanya 7 jam setelah dia masa birahi pertama, kita harus kawinkan babinya pertama kali. Jadi contohnya kalau dia birahi di pagi hari, maka di sore hari kita harus sudah kawinkan ternak babi. Kadang di sore hari dia tidak mau, maka besok paginya kita kawinkan. Maka kalau besok paginya kita sudah kawinkan dan sudah bisa, maka itu hitungannya pertama kali kita mengawinkan babi. Nah, jadi setelah pertama kali kita kawinkan, maka besok sorenya kita harus kawinkan lagi supaya proses pembuahan itu kita bisa dapati waktunya. Jadi kita tidak bisa mentakar waktu yang tepat. Itu disesuaikan dengan keadaan babi masing-masing. Jadi besok sorenya kita harus kawinkan lagi untuk perkawinan yang kedua. Setelah besok sorenya kita kawinkan, maka lusa paginya kita harus kawinkan lagi, sehingga hitungannya 3 kali kawin. Tapi kadang-kadang setiap peternakan itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kadang untuk kawin pertama kali saja kita butuh sampai hari yang kedua. Jadi di peternakan saya pernah terjadi waktu saya kawinkan itu di besok sorenya. Jadi contohnya ternak babi ini paginya birahi, sorenya saya kasih kawinkan tidak mau, besok paginya juga kasih kawinkan tidak mau, besok sorenya baru kasih kawin, baru dia mau. Nah, berarti itu hitungannya baru pertama kali, baru 1 kali kawin. Terus besok sorenya kawin, maka lusa paginya kita kawinkan lagi. Setelah itu lusa pagi, maka lusa sorenya kita kawinkan lagi supaya mendapati perkawinan sebanyak ketiga kali, ya, supaya bisa kawin yang ketiga kali. Dengan demikian maka untuk kepastian bunting itu pasti, karena kita sudah mengikuti keadaan atau ternak babinya, ya. Kita mengikuti keadaan ternak babinya. Jadi kalau ternak babinya itu tidak mau kawin, maka teman-teman jangan paksa untuk kawin. Biasanya ternak babi itu untuk dia mau kawin itu tidak bisa dipaksa, ya teman-teman. Kalau teman-teman paksa sampai kapanpun ternak babi itu tidak mau kawin, ya jangan dia tetap tidak mau, ya. Kalau teman-teman paksa pun dia tidak mau. Jadi kalau di saat dia tidak mau kawin, ya jangan paksa, walaupun tanda-tanda birahinya itu sudah jelas, ya. Contohnya kelaminnya itu sudah berwarna merah, ya. Terus dia sudah keluar cairan. Tapi kadang itu belum menunjukkan waktu yang tepat untuk dia mau kawin.
Kadang-kadang ada ternak babi yang dia punya belakangnya itu sudah tidak berwarna merah, hanya bengkak sedikit saja, tapi kalau kita kawinkan dia bau. Itulah perbedaannya teman-teman. Jadi perbedaan dari setiap ternak babi itu harus kita lihat baik-baik ya. Jadi minimal untuk mengawinkan ternak babi itu minimalnya 3 kali, supaya teman-teman bisa dapatkan hasilnya, itu babi itu bisa bunting dan juga anaknya bisa banyak. Kalau teman-teman hanya kawinkan 1 kali itu belum tentu ya, karena kadang belum tentu pada saat kita kawin itu terjadi proses pembuahan. Jadi kita tidak bisa menentukan dengan tepat kapan terjadi proses pembuahan. Nah, proses pembuahan itu adalah pertemuan antara sel telur dan sel pejantan. Maka untuk mengetahui lebih tepat, maka kita mengikuti ternak babinya saja. Kalau dia mau dikawinkan sampai yang keempat kali baru dia mau kawin, maka itu hitungan pertama kali kawin. Jadi teman-teman, silakan teman-teman praktekkan sesuai dengan kondisi ternak babi masing-masing. Intinya bahwa kalau ternak babi itu tidak mau kawin, teman-teman jangan paksa. Kalau contoh saja, kalau kawin di pagi hari dia tidak mau, maka sorenya baru kita kawinkan. Kalau sore pun dia tetap tidak mau, maka lusa paginya baru kita kawinkan. Kita mengikuti terus ternak babinya ya, jangan dipaksakan. Kalau kita paksa, maka ternak babi itu akan kondisi fisiknya dia akan stres ya. Dia akan luka, dia baku gigit antara pejantan dan betina. Jadi setiap pejantan itu sebenarnya tidak, sebab pejantan itu normal ya. Tidak ada ternak babi yang tidak normal, semuanya rata-rata normal. Selagi kita kasih makanannya bergizi tinggi, ya pasti normal-normal saja. Dan kita ulangi lagi sampai dia mau kawin. Kalau sudah dia mulai kawin, maka itu hitungan pertama kali. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi perkawinan kedua dan perkawinan yang ketiga. Dan satu pesan saya teman-teman, ketika setelah mengawinkan, maka ternak babi itu tidak boleh dikasih makanan-makanan yang basi, makanan-makanan yang tidak bergizi tinggi. Itu akan mempengaruhi kondisi fisiknya, kondisi janinnya. Makanan-makanan basi itu akan merusak janinnya. Yang berikut, perhatikan juga cuaca atau kondisi kandangnya, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas biasanya ternak babi itu stres, dan itu akan menyebabkan dia gagal bunting ataupun dia gagal melahirkan. Dan makanan-makanan itu sangat-sangat berpengaruh. Dan juga jaga kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungannya harus tetap bersih, kandangnya harus bersih, makanannya harus segar, jangan makanan-makanan yang basi. Dan sebaiknya sebelum dimakan dibersihkan dulu.